Oke, baik, kita lanjutkan materi algoritma dan pemrograman di minggu ketiga ini adalah dengan tema operator. Ya. Apa itu operator? Ya, jadi operator adalah sebuah simbol yang mana simbol itu nantinya digunakan untuk melakukan operasi tertentu. Ya, misalnya sebuah contoh. Kita ingin menjumlahkan nilai dari variabel X dan variabel Y. Maka kita bisa menggunakan operator penjumlahan plus. Ya. Sehingga nantinya di dalam coding kita bisa menulis X plus Y. Nah, plus di sini inilah yang disebut dengan operator. Ya. Oke, ini disebut dengan operator. Kemudian untuk jenis-jenis operator itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah operator unary, yang merupakan operator yang biasa digunakan untuk satu buah nilai. Ya. Kemudian yang kedua adalah jenis operator binary, yaitu operator yang digunakan untuk dua buah nilai. Yang ketiga adalah operator ternary, yaitu operator yang digunakan untuk mengoperasikan 3 buah nilai. Contoh di sini untuk binary, ini contoh min A, ini ya. Kalau kita menuliskan coding min A memberi nilai min pada sebuah variabel, maka itu disebut dengan operator binary. Karena hanya melibatkan satu nilai. Ya. Yang kedua, tipe yang kedua adalah unary. Unary ini melibatkan 2 operator, ya. Contoh A plus B, ya. Kemudian A dikurangi B, gitu. A dibagi B dan seterusnya, itu termasuk dari operator binary. Ya. Di sini ada operator plusnya. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga adalah operator ternary. Operator ternary ini melibatkan 3 buah nilai. Ya. Di sini saya contohkan A, B, dan C. Nah, operator ternary-nya ini adalah tanda tanya di sini. Nanti akan kita contohkan bagaimana cara menggunakan operator binary, operator unary, dan operator ternary. Jenis yang pertama adalah operator unary. Operator unary ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah operator yang melibatkan sebuah operan, ya, atau hanya melibatkan satu nilai saja. Ya. Contohnya di sini adalah memberi nilai positif, ya, plus 7. Ini artinya bilangan positif 7. Atau tidak diberi plus juga, itu menunjukkan adalah bilangan positif. Sebaliknya untuk memberikan nilai negatif pada sebuah nilai, ya, min 7. Nah, ini termasuk golongan dari operator ternary. Operator unary. Kemudian contoh berikutnya di sini ada C++. Ya. Ini adalah termasuk contoh dari operator unary karena hanya melibatkan satu nilai, yaitu di sini variabel C. Plus di sini apa artinya? Artinya adalah increment. Increment berapa? Incrementnya adalah plus 1. Sehingga C++ di sini kalau nanti dituliskan pada coding, maka itu artinya adalah sama dengan C plus 1. Nah, itu ya. Kemudian kebalikannya adalah decrement. Kalau increment itu penambahan, decrement ini kebalikannya adalah pengurangan. Maka C min ini artinya adalah C dikurangi 1. Nah, gitu ya. Oke, itu untuk operator unary. Ini sebuah contoh coding. Include your stream using namespace std. Ini saya kira sudah sering kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian kita membuat
fungsi main, ini adalah fungsi yang harus ada. Di sini saya mendeklarasikan ataupun membuat variabel, ya. Analoginya adalah berarti kita membuat wadah, yaitu variabel A dan variabel B, atau wadah A, wadah B, ya. Kemudian tipe wadah itu apa? Tipe wadahnya itu adalah INT, yang mana berarti dia wadah A dan wadah B ini bisa menampung data berupa angka. Nah, di sini kita langsung mengisikan nilai dari variabel A dan variabel B. Variabel A ini kita beri nilai 10, kemudian variabel B kita beri nilai 10 juga. Jadi bisa ya, variabel dideklarasikan atau dibuat dan sekaligus memberi nilainya. Nah, itu bisa. Contohnya adalah seperti ini ya. Ini adalah deklarasi variabel plus memberi nilainya. Nah, dimasukkan ke variabel A dan variabel B. Kemudian kita jalankan operator unary, yaitu variabel A plus plus. Ini artinya sama dengan kita melakukan sebuah operasi A plus 1. Ya, maka ketika sampai di sini, nilai A itu tidak lagi 10, yaitu artinya 10 plus 1. Ya, sama dengan 11, ya. Begitu juga ketika coding diproses sampai ke baris 13, ya. Ini melakukan decrement ataupun pengurangan. B min min, ini artinya sama dengan B dikurangi 1. Nilai B tadi di atas sudah kita beri nilai yaitu 10, maka B min min di sini akan memproses operasi 10 dikurangi 1 yang hasilnya adalah 9. Nah, itu ya. Kemudian pada baris ke-16 ini kita tampilkan variabel A. Ya, nilai A akhir gitu ya, setelah diproses menggunakan operator increment hasilnya adalah 11. Maka nilai A di sini hasilnya adalah 11. Kemudian juga kita tampilkan variabel B. Nilai B akhir ya, setelah melakukan operasi decrement yaitu B min min yang hasilnya adalah 9, maka nilai 9 ini akan ditampilkan ketika variabel B dipanggil ya. Oke, ini codingnya. Kemudian kita coba. Oke, kita coba untuk codingnya adalah ini ya. Saya memberi nama inde.cpp ya. Increment dan decrement. Oke, kemudian ini sudah saya compile. Di sini langsung saya panggil inde ya. Inde.x ya. Atau inde saja itu juga bisa. Oke, setelah kita jalankan codingnya, ternyata benar ya. Nilai A akhir itu nilainya adalah 11 dan nilai B akhir hasilnya adalah 9. Nah, itu ya. Jadi sesuai dengan slide kita tadi, yaitu A nilainya 11 dan B nilainya adalah 9. Kemudian kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu operator binary. Operator binary seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah operator yang melibatkan dua buah nilai. Ya. Nah, jenis dari binary ini terbagi lagi. Gitu ya. Jadi cukup banyak, setidaknya ada 5 jenis lagi yang merupakan jenis-jenis dari operator binary. Yang pertama adalah arithmetika, ya. Operator arithmetika, kemudian operator penugasan, yang ketiga adalah operator pembanding,
Maaf ya, ini ada kesalahan typo. Ini operator aritmatika ya. Ini operator aritmatika, kemudian operator penugasan, yang ketiga adalah operator pembanding, kemudian yang keempat adalah operator logika, yang kelima adalah operator bitwise ya. Bagaimana cara menggunakan dan memahami kelima jenis dari operator binary ini, kita bahas satu persatu ya. Mulai dari operator aritmatika ya. Nah, operator aritmatika ini saya kira sudah sangat umum untuk difahami semua orang, yaitu terdiri dari penjumlahan ya. Penjumlahan ini dengan memberi simbol plus, contohnya A plus B ya. Kemudian pengurangan ini menggunakan simbol min, contoh A min B. Kemudian perkalian gitu ya. Perkalian bukan berarti nanti simbolnya adalah X, itu bukan ya. Nanti tidak akan jalan, yaitu yang benar adalah menggunakan simbol bintang ya. Sehingga kita di dalam menuliskan decoding adalah A bintang B, itu yang artinya adalah A dikali B. Kemudian yang selanjutnya pembagian ya. Pembagian ini simbolnya adalah garis miring ya, atau slash satu kali ya. A garis miring B, maka itu artinya akan diproses A dibagi B. Nah, ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah operator sisa bagi, atau nama lainnya adalah modulo ya. Sisa bagi ini nama lainnya adalah modulo, yang mana simbolnya adalah persen. Nah, mungkin yang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ini sudah langsung bisa kalian pahami, tetapi yang sisa bagi itu bagaimana Pak? Yang modulo itu bagaimana Pak? Nah, nanti akan kita coba ya. Codingnya kita buat dulu ya, contohnya seperti ini. Karena ini termasuk binary, maka melibatkan dua nilai ya. Maka kita menggunakan variabel A. Di sini saya membuat variabel A dan variabel B, yang mana tipenya adalah integer, sehingga diisi dengan angka. A diberi nilai 7, kemudian B kita isi dengan nilai 5. Nah, variabel kemudian dideklarasikan, dibuktikan dengan adanya tipe data, kemudian diberi nilai, ini disebut dengan deklarasi variabel sekaligus inisialisasi ya. Jadi memberi nilai ini adalah disebut dengan istilah inisialisasi, ataupun langsung memberikan nilainya. Setelah kita isi A sama dengan 7 dan B sama dengan 5, kita langsung menggunakan operator aritmatikanya. Kita langsung cout, hasil A ditambah B sama dengan, ini langsung kita panggil variabel A dan variabel B, sekaligus kita operasikan. Nah, di sini kita operasikan plus gitu ya. Sehingga di sini hasilnya seharusnya nanti muncul di program kita adalah 12 gitu ya. Kemudian kita cout lagi hasil A dikurangi B. Nah, di sini implementasi codingnya adalah A dikurangi B. Maka hasilnya adalah nanti di program kita muncul angka 2. Gitu ya. Kemudian kita cout lagi hasil A bintang B. Ini maksudnya adalah A dikali B. Ya. Ini, maka hasilnya adalah 35. Kemudian pembagian, cout lagi hasil A dibagi B. Nah, berapa kira-kira? Sekali lagi ingat, karena tipe datanya adalah integer, dia hanya bisa menyimpan bilangan bulat saja ya. Meskipun 7 dibagi 5 ini hasilnya adalah bilangan berkoma, maka di sini akan nanti ditampilkan hanya yang bilangan bulatnya yang di depan saja, yaitu hasilnya adalah 1 gitu ya. Meskipun 7 dibagi 5 ini hasilnya adalah 1, sekian gitu ya.
Nah, tetapi karena tipe datanya integer, integer itu hanya bisa memproses ataupun menampung nilai yang bilangan bulat, sehingga di sini nanti hanya bisa ditampilkan angka satunya saja. Pak, kalau nilai hasil realnya ditampilkan bagaimana? Maka tipe datanya adalah float. Nah, gitu ya. Float adalah bisa menampung nilai yang pecahan. Ya. Kemudian berikutnya adalah Cout A modulo B, ya. Ini simbol persen ini adalah disebut dengan simbol modulo atau artinya adalah sisa bagi. Nah, 7 modulo 5 itu berapa? Ada yang tahu? 7 modulo 5 itu hasilnya adalah 2. Nah, ini ya. 2 dari mana, Pak? 2 ini adalah angka sisa baginya. 7 kalau seandainya dibagi dengan 5, itu kan hasilnya 1 sekian ya. Nah, 1 sekian itu adalah berarti angka 7 ini sudah dipakai sebanyak 5. Karena 5 dibagi 5 adalah 1. Gitu ya. Nah, selisih dari 7 dan 5 ini berapa? Itulah yang disebut dengan sisa baginya, yaitu jawabannya 2. Ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti ada suatu case yang membutuhkan operator modulo. Ya. Nanti akan kita terapkan atau kita cobakan di pertemuan berikutnya. Ya. Ada kasus apa sih yang harus membutuhkan modulo? Nanti ada, ya. Oke, kemudian kita cobakan dulu. Ya, kita coba untuk yang codingnya dari aritmatika. Ini ya, aritmatika ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulo. Nama filenya adalah aritmatika.cpp. Ya, ini sudah saya compile. Sehingga cukup saya langsung panggil di sini aritmatika.x. Ya. Hasilnya adalah, nah ini, seperti yang kita bahas tadi di PowerPoint. Oke. Ya. Hasilnya persis ya. Oke, nah ini bisa kita lihat hasilnya yang sudah kita bahas. A plus B, ya, 7 ditambah 5, 12, sudah sesuai. Kemudian 7 dikurangi 5, hasilnya 2. Kemudian 7 dikali 5, hasilnya 35. 7 dibagi 5, hasilnya adalah 1. Nah, Pak, harusnya kan 1 koma. Iya, karena tipenya integer, maka dia hanya bisa memproses bilangan bulatnya saja. Kemudian yang terakhir adalah modulo. 7 modulo 5 hasilnya adalah 2. Nah, betul ya. Hasilnya adalah 2 sesuai yang kita bahas. 2 ini apa? 2 ini adalah sisa baginya, ya. Nilai sisa baginya. Contoh lagi, modulo adalah 11 dibagi 2, gitu ya. Maaf, 11 modulo 2. Di sini kita coba kasus modulo yang lain. 11 modulo 2. Maka hasilnya adalah berapa? 1. Ya, betul. Terima kasih responnya tadi ya. Hasilnya adalah 1. Kenapa? Karena di sini yang habis dibagi 2 itu adalah nilai 10-nya. 10 dibagi 2 ini bilangannya bulat, gitu ya, yaitu hasilnya adalah 5. Nah, 10 ini dengan 11 sisa baginya berapa? Selisihnya adalah 1. Maka 11 modulo 2, maka hasilnya adalah 1 ini. Oke, gitu ya. Kemudian yang binary tipe kedua adalah operator penugasan, ya, atau assignment operator, merupakan
operator untuk memberikan tugas pada variabel, biasanya untuk mengisi nilai. Operator penugasan ini terdiri dari, nah, ini ya, ada cukup banyak. Yang pertama adalah plus, adalah sama dengan. Nah, sama dengan ini termasuk operator penugasan. Contoh A sama dengan B, ya. Nah, ini adalah operator penugasan, ya. Di atasnya adalah contoh B sama dengan 1. Kemudian di bawahnya kita operasikan A sama dengan B. Maka ketika ditampilkan nanti si out gitu ya, A nanti akan menampilkan nilainya 1, kemudian B juga nilainya adalah 1. Nah, itu ya. Contoh dari operator penugasan yaitu dengan adanya sama dengan ini. Ini disebut dengan operator penugasan. Kemudian operator pengisian dan penambahan. Nah, itu ya. Jadi selain diisi juga ditambah. Berarti increment tadi ya. Kemudian pengisian dan pengurangan ya. Jadi selain nilainya diisi, tapi juga dilakukan pengurangan. Pengurangannya berapa? Pengurangannya ya dikurangi 1 ya. Kemudian pengisian dan perkalian. Nah, ini ya bintang ditandai dengan saya perbesar, bintang sama dengan ya. Kemudian berikutnya pengisian dan pembagian ya. Di sini ada simbol bagi, kemudian pengisian dan sisa bagi modulo, kemudian pengisian dan shift left. Ini shift left ini menggeser ke kiri nilainya. Kemudian kalau pengisian dan shift right ini digeser ke kanan. Kemudian ada pengisian dan bitwise n ya. Ini nanti akan didukung dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kalian akan mempelajari banyak gerbang logika ya, yang diantaranya adalah AND, OR, dan XOR ya. Nanti akan dipelajari di logika informatika, yang mana di mata kuliah Alprok ini langsung nanti diimplementasikan. Oke, biar lebih jelas kita langsung contoh implementasi dari coding ya. Codingnya seperti ini. Contoh adalah kalau kita memberi nilai A plus sama dengan B. Nah, langsung ditentukan ya A dan B. Maka ini artinya B yang baru ya. B yang baru itu sama dengan nilai B yang lama ditambah A. Nah, gitu ya. Maka di dalam codingnya kalian cukup memberikan di sini implementasi operatornya adalah plus sama dengan. Nilai A itu berapa? Nilai A itu sudah di atasnya kita beri nilai 5, kemudian B kita beri nilai 10. Sehingga seharusnya di sini hasil dari B plus sama dengan A adalah, kemudian B yang baru ini dipanggil ya ke sini. Maka nilainya adalah B yang lama itu 10 ya. Kemudian nilai A-nya adalah 5. Maka nilai B yang baru ya itu terreplace atau tergantikan. B yang terbaru adalah 10 ditambah 5 yang hasilnya adalah 15. Maka nilai B ini di bawahnya ketika dipanggil maka hasilnya akan menunjukkan angka 15 ya, 15 ya. Oke. Kemudian berikutnya min sama dengan. Ini artinya sama saja dengan B yang baru diberi nilai hasil operasi B yang lama dikurangi nilai A ya. Nilai B berapa? 10 ya. Kemudian nilai A-nya adalah 5, maka nilai B yang baru ketika dipanggil di sini hasilnya adalah 5 ya. Kemudian perkalian ya. Perkalian ini sama, maksudnya B yang baru
diisi dengan 10 dikali 5. Maka hasilnya adalah 50. Ketika dipanggil B di sini, hasilnya adalah 50. Nah, itu ya. Kemudian kita juga menggunakan operator dari pembagian sama dengan, ini artinya adalah pengisian dan pembagian. Yang lebih mudah kita pahami adalah nilai B yang baru, ya. Nilai B yang baru itu sama dengan nilai B yang lama dibagi A, ya. Sehingga kalau di sini 10 dibagi 5 maka hasilnya 2. Ketika B ini dipanggil maka hasilnya adalah 2, ya. Kemudian berikutnya B modulo A, ya. B modulo sama dengan A. Ini artinya adalah B yang baru diisi dengan B yang lama modulo A. B yang lama berapa? B yang lama adalah 10. Kemudian modulo 5. Ini berarti hasilnya adalah 0. Nah, kenapa 0? Karena 10 dibagi 5 itu habis. Ya, habis, yaitu hasilnya 2. Sisanya berapa? Sisanya 0. Tidak ada sisanya. Maka 10 modulo 5 adalah 0. Maka 0 inilah yang disimpan ke nilai B, ke variabel B yang baru. Ketika B ini dipanggil di sini, maka nanti akan menampilkan nilai 0. Ya, sehingga hasilnya adalah menampilkan 15, 5, 50, 2, dan 0. Ya. Coba kita cek lagi. Contoh codingnya adalah penugasan ini ya. Nah, ini tadi codingnya yang kita bahas tadi, penugasan.cpp, berarti hasil compile-nya adalah penugasan.x ya. Kita panggil penugasan.x, hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, seperti yang kita bahas tadi, hasilnya adalah yang pertama ini ya. Yang pertama adalah 15 ya. Kemudian maaf ya. 10 dibagi 5 itu hasilnya adalah maaf, 10 dikurangi 5 ya. Ini berarti ada 10 dikurangi. Oke. 10 hasilnya adalah, ya, berarti ini harus kita modifikasi lagi pada codingnya ya. Nah, karena dia B-nya sudah berubah menjadi 15 ini ya. Nah, berarti kenapa ini tidak sesuai? Karena di sini bukan 10 plus 5, tetapi di sini 15 dikurangi 5, karena nilai B-nya sudah menjadi 15. Nah, bagaimana agar sesuai dengan yang sudah kita bahas? Maka kita harus memodifikasi sedikit dari coding ini. Ini kita kopas ya ke bawahnya di sini agar nilainya selalu A itu 5, kemudian B 10. Meskipun nilai B di sini sudah berubah menjadi 15 tadi ya, karena 10 ditambah 5, 15, maka nilai B di sini menjadi, kalau tidak ada coding ini, maka B di sini ya, nah yang saya blok ini, maka akan menjadi 15. Agar B-nya kembali menjadi 10, maka kita harus menuliskan lagi di sini ya. Nah, oke, kita tuliskan di sini. Kemudian di sini juga kita tambahkan. Kemudian di bawahnya juga kita tambahkan. Ya, gitu ya. Oke, kita save. Jangan lupa ya, setiap ada perubahan disimpan, kemudian baru dikompil. Kalau tidak disimpan ya, ataupun di sini masih merah ya. Contoh ini saya menambahkan sesuatu di sini merah ya. Ini artinya belum disimpan ya. Silakan kalian klik save, Ctrl S, nanti dia merahnya akan hilang, itu berarti perubahannya sudah disimpan ya.
Oke, ini sudah saya modif. Coba kita compile lagi. Ya, gini ya. Nah, biar tidak banyak tampilan, kita CLS dulu. Kita hapus dengan cara CLS. Clear screen. Kemudian kita compile yang penugasan tadi ya. Berarti G++, penugasan, .cpp, kemudian -o, hasil outputnya adalah penugasan.x ya. Oke, kita compile. Kemudian tidak ada error, kita panggil hasil penugasan.x-nya ya. Hasilnya adalah, nah ini yang baru ya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan hasil perhitungan kita yang di sini ya. Nah, 10 plus 5 sama dengan 15. Benar ya? Kemudian 10 dikurangi 5 sama dengan 5 ya. Kemudian B dikali 5 itu 50, sudah betul 50 ya. Kemudian 10 dibagi 5 itu hasilnya 2. Nah, sudah betul ya. Kemudian B modulo A itu hasilnya adalah 0 karena 10 dibagi 5 itu tidak ada sisa baginya ya. Alias 10 dibagi 5 itu habis dibagi, tidak memiliki nilai sisa. Nah, maka nilainya adalah, sisanya adalah 0. Nah, ini ya. Oke, kita teruskan. Operator penugasan ya, selesai. Kemudian yang berikutnya adalah operator pembanding. Operator pembanding adalah operator untuk membandingkan dua buah nilai. Ya, operator ini juga dikenal dengan operator relasi. Nilai yang dihasilkan dari operasi pembanding akan berupa true dan false. Nah, seperti yang di praktikum sebelumnya, kalian mencoba tipe data boolean ya. Nah, itu hasilnya adalah true dan false. Yang mana pada bahasa C++ ini nilai true akan ditampilkan dengan nilai 1 dan false ditampilkan dengan nilai 0 ya. Apa saja operator pembanding yang bisa kita gunakan pada C++ ini adalah terdiri dari yang pertama lebih besar ya. Contoh kita membandingkan apakah A lebih besar dengan B. Nah, itu ya, maka kita menggunakan operator pembanding ini ya. Seperti ketika di SLTA untuk membedakan lebih besar dan lebih kecil, ini jangan terbalik ya. Kalau lebih besar itu seperti ini, kemudian kalau yang lebih kecil itu ke kiri. Nah, biar tidak bingung, guru SLTA kita adalah silakan dikasih garis gitu ya, garis lurus seperti ini. Nah, maka dia akan membentuk huruf B ya kan, berarti ini lebih besar. Kemudian di sini juga dikasih garis seperti ini. Nah, membentuk huruf K yang artinya adalah lebih kecil. Sehingga jangan sampai terjadi kebingungan antara simbol lebih besar dan lebih kecil gitu ya. Oke, kemudian sama dengan, ini sama dengannya ada dua. Apakah A itu sama dengan B? Maka kita memberi simbol sama dengannya double. Pak, kenapa double? Ya, karena untuk yang sama dengannya hanya 1, itu sudah digunakan untuk operator penugasan tadi. Ya. A sama dengan 5, itu operator penugasan karena sama dengannya hanya 1. A sama dengan B, itu adalah operator penugasan yang mana nilai A nilai A diisi dengan nilai B. Ya, itu kalau A plus A sama dengan B, yang sama dengannya hanya 1. Nah, kalau operator pembanding, apakah A sama dengan B, maka cara implementasi codingnya adalah plusnya dibuat 2 kali. Ya, maaf, ini sama dengan maksudnya ya. A sama dengan B, itu artinya membandingkan apakah A itu sama dengan B. Nah, gitu ya. Kemudian tidak sama dengan. Nah, tidak sama dengan itu simbolnya adalah tanda seru dan
sama dengan, ya. A tidak sama dengan B. Nah, maka penulisannya seperti ini, ya. Nanti kita implementasikan pada codingnya. Kemudian lebih besar sama dengan, nah ini ya, lebih besar sama dengan, simbolnya seperti ini, saya kira sudah umum. Kemudian lebih kecil sama dengan, simbolnya seperti ini. Oke, baik, lebih jelasnya kita langsung ke contoh implementasi pada coding. Implementasi dari operator pembanding ini, contoh codingnya adalah kurang lebih seperti ini, ya. Yang pertama ada variabel A dan variabel B, yang mana variabel A ini kita isi dengan nilai 4, kemudian variabel B kita isi dengan 3. Kemudian kita membuat variabel penampung dari operasi kedua variabel tersebut, yaitu kita membuat variabel hasil, yang mana tipenya adalah boolean, ya. Boolean ini nanti menghasilkan antara nilai 1 dan nilai 0. Nah, ini ya. Di sini pada baris ke-8 kita menjalankan sebuah operasi, yaitu apakah A lebih besar dari B. Nah, jadi kalau operator pembanding itu cara membacanya ditambahkan apakah, gitu ya. Apakah A lebih besar daripada B? A itu adalah 4, ini ya, dari sini. Kemudian B itu adalah 3, ya, dari sini. Nah, dari atasnya ini sudah kita isi, gitu ya. Maka apakah 4 lebih besar dari 3? Jawabnya true. Maka variabel hasil ini yang tipenya adalah boolean, maka hasilnya akan true. True itu, ya, hasilnya adalah true atau benar. Nah, pada C++ nanti akan ditampilkan dengan angka 1. Nah, gitu. Apakah 4 lebih kecil dari 3? Jawabnya false, maka nanti hasilnya adalah 0. Apakah A lebih besar sama dengan 3? Jawabnya adalah true, ya. Lebih besar sama dengan, ya. Kalau seandainya A-nya itu adalah 3, kemudian B-nya 3, maka hasil dari A lebih besar sama dengan B ini, maka hasilnya adalah true juga, ya. Oke, kemudian A lebih besar sama dengan B 4, maaf, lebih kecil, ya. 4 lebih kecil sama dengan 3, jawabnya adalah false, maka 0 hasilnya. Kemudian apakah 4 itu sama dengan 3? False, ya, maka hasilnya 0. Apakah 4 itu tidak sama dengan 3? Benar, ya, true. Nah, 4 itu tidak sama dengan 3. Nah, ini ya, tidak sama dengan. 4 itu tidak sama dengan 3, maka hasilnya adalah true. Iya, betul, bahwa 4 tidak sama dengan 3. Nah, ini ya. Oke, kita coba compile coding dari sini. Codingnya kita ketikkan adalah seperti ini codingnya, hasil codingnya. Kita beri nama pembanding.cpp, ya, sehingga kita panggil di sini, kita clear dulu pembanding.x, ya, sudah saya compile sebelumnya. Nah, hasilnya adalah ini, ya. Nah, karena dia boolean, jadi hasilnya antara 1 dan 0, ya. 1 atau 0 di sini. Yang pertama hasilnya adalah true, ya. 4 lebih besar dari 3, true, 1. 4 lebih kecil dari 3, false, salah, 0. Kemudian 4 lebih besar sama dengan 3, true. 4 lebih kecil sama dengan 3, false, salah. Apakah 4 sama dengan 3? False, salah, maka 0, ya. Kemudian apakah 4 itu tidak sama dengan 3? Oh iya, true, betul, maka di sini hasilnya adalah 1. Nah,
ya. Oke, kita lanjutkan operator pembanding, selesai. Yang berikutnya adalah operator logika. Operator logika ini digunakan untuk membuat operasi logika. Operator logika terdiri dari yang pertama adalah logika AND, ya, kemudian logika OR, dan logika negasi. Nah, seperti tadi ya, negasi, kalau di dalam logika itu disebut negasi, kalau pada operator sebelumnya disebut dengan tidak, ya, yaitu simbolnya adalah tanda seru. Kemudian untuk OR ini adalah simbolnya seperti ini, ya, double simbol garis tegak lurus. Kemudian N ini simbolnya adalah dan double, ya. Kemudian implementasi pada codingnya seperti biasa, kita membuat variabel A yang kita isi dengan 1 yang artinya true. Kemudian variabel B kita isi dengan 0 yang artinya adalah false. Kemudian kita membuat variabel lagi untuk menampung hasil operasinya, yaitu dengan tipe data boolean, nama variabelnya adalah hasil. Ya. Ini cout kita tampilkan dulu nilai A-nya, kita panggil A di sini adalah 1, kemudian B adalah 0. Nah, kemudian ya. Kemudian kita operasikan N, logika N. Apakah true, N true, hasilnya adalah true, N true, hasilnya adalah true. Nah, nanti bisa kalian pelajari pada mata kuliah logika informatika, atau kalian juga sudah mendapatkan materi ini ketika di SLTA, yaitu baik itu SMK, SMA ataupun MA, ini sudah dipelajari pada logika matematika, sama ya. Jadi true, maaf ya, saya ralat bahwa tadi itu B sama dengan false ya. Saya hapus, saya ralat dulu. Ya, ini saya hapus dulu ya. Oke, saya ulangi penjelasannya, saya ulangi. A ini diisi dengan true, kemudian B diisi dengan false. Maka di sini ya, ini artinya adalah true and false. Maka hasilnya adalah false, 0. Kemudian kalau OR ya, true or false, hasilnya adalah true, 1. Nah, ya. Kemudian dinotkan A ini adalah true, kemudian dinotkan berarti kebalikan. A itu kita isi dengan true, maka kalau dinotkan ini tanda seru, maka menjadi kebalikannya ya. Nah, ini dia. Kemudian negasi A berarti kebalikan dari A itu kalau di atas true maka false hasilnya. Nah, ini ya. Oke. Ini saya tampilkan untuk mengingat pelajaran logika kalian ya. Kalian sudah mendapatkan di materi logika matematika itu sama. Nanti di mata kuliah logika informatika juga akan kalian pelajari lagi. Ini saya tampilkan untuk mengingat kalian bahwa untuk logika N ya, ini ya, true and true hasilnya true, true and false hasilnya adalah false, false and true hasilnya adalah false, kemudian false and false hasilnya adalah false. Nah, paling mudah untuk mengingat logika N ini disamakan dengan perkalian. Nah, perkalian ya. Kalau true itu 1, false itu 0, maka 1 dikali 1 hasilnya adalah 1 ya. Kemudian 1 dikali 0 hasilnya adalah 0, false ya. Maka di sini false. Kemudian false ini 0 dikali 1 hasilnya adalah 0 ya, maka di sini false. Kemudian di sini false, 0 dikali 0 itu hasilnya sama dengan 0, maka di sini adalah false. Nah, itu ya.
Kemudian logika OR, ya. Logika OR itu tabel kebenarannya adalah true or true, hasilnya true, true or false, hasilnya true, false or true, hasilnya true, kemudian false or false, hasilnya adalah false. Kalau N itu kita ibaratkan perkalian, maka kita bisa membayangkan, ya, tidak mutlak ya, tetapi ini hanya untuk memudahkan kita. Untuk logika OR ini sama dengan penjumlahan. Nah, gitu ya. True or true, maka ini sama dengan 1 ditambah 1. Hasilnya adalah, seharusnya hasilnya 2. Karena boolean itu hanya ada 1 dan 2, maka hasil 2 itu dianggap 1. Hasilnya adalah true. Nah, gitu ya. Karena bukan mutlak. Logika OR di analogikan penjumlahan itu bukan mutlak, hanya saja untuk memudahkan kita saja ya. Kemudian true ini 1 ditambah false 0, hasilnya adalah 1 ya. 1 tambah 0 hasilnya 1, maka di sini true. Kemudian false ini 0 ditambah true ditambah 1 berarti maka hasilnya adalah 1, maka di sini true. Kemudian false ditambah false 0 ditambah 0 berarti hasilnya adalah 0 ya, maka di sini false. Nah, gitu ya, paling memudahkan. Berikutnya kita coba pada implementasi codingnya. Di sini ada logika, ya. Ini tadi logika.cpp, hasil coding yang sudah kita bahas. Berarti tinggal kita panggil adalah, kita bersihkan dulu layarnya CLS, kemudian kita panggil logika.x, ya. Hasilnya adalah seperti ini ya. Oke, kita sandingkan dengan hasil di PPT kita. Ya, hasilnya begini ya. Oke, ini kita tampilkan baris ke-9, cout A sama dengan variabel A. A itu diisi dengan 1 tadi ya, maka ini muncul A sama dengan 1, B sama dengan 0, sesuai dengan pengisian variabel di atas. Kemudian A, N, B ya, true and false, maka hasilnya false, sama ya. Nah, kemudian A or B ya, true or false, maka hasilnya adalah true. Kemudian A ini kita isi dengan true, tetapi kita notkan ya, not A, hasilnya adalah false. A itu kita isi true, kalau dinotkan atau dinegasikan maka akan kebalikannya ya. Maka di sini 0 ya. 0 1 0 ya, sesuai dengan yang kita bahas tadi ya. 0 1 0 ya. Oke. Oke, itu untuk logika, untuk operator logika ya. Kemudian yang berikutnya, jenis dari operator binary itu adalah jenisnya yang selanjutnya operator bitwise ya. Bitwise ini bagaimana? Bitwise ini seperti pada namanya, di sini adalah bit ya, sehingga operasi yang berhubungan dengan nilai bit ya, biner ya, nanti berhubungan dengan nilai biner. Nah, ini ya. Operator bitwise merupakan operator yang digunakan untuk operasi berdasarkan bit atau biner ya, dari sebuah nilai. Yaitu simbolnya N ini ya. Nah, kenapa tadi pada operator logika itu double N, N-nya double ya? Karena jika N-nya itu 1, itu bukan operator logika, tetapi operator bitwise gitu. Yang mana operator bitwise ini yang mengoperasikan biner. Contoh 1 N2 gini ya. Nah, maka ini nanti 1 ini dijadikan biner dulu, kemudian 2 ini dijadikan biner dulu ya. Kemudian OR, ini di sini bitwise OR ya. Beda ya, operator logika N dan operator operator bitwise N. Nah, beda ya, beda.
Kalau operator bitwise OR itu hanya ada satu ya simbolnya, kemudian XOR ini juga hanya ada satu, kemudian NOT ini tadi negasi ya, kemudian left shift ini bit satunya digeser ke kiri, kemudian kalau right shift ini bit satunya atau bit binernya digeser ke kanan. Nah, seperti apa implementasinya? Contohnya adalah seperti ini ya. Variabel A kita isi dengan 6, kemudian variabel B kita isi dengan 3. Kita juga membuat variabel hasil di sini yang nantinya akan kita gunakan untuk menampung hasil operasinya ya. Contoh 6 ini adalah kita isi ke variabel A ya. Kemudian 3 ini kita isi ke variabel B. Maka A N B itu bukan 6 dikali 3, bukan. Nah, begitu juga di bawahnya ya. A or B, kemudian X or dan seterusnya. Tetapi 6 ini dan 3 ini harus dijadikan biner terlebih dahulu. Berapa binernya? Nah, ya. Yang pertama adalah N dari yang baris 8 dulu kita bahas. Baris ke-8 itu A, N, B. A-nya itu adalah 6. Ini ya, 6 itu binernya adalah 0, 1, 1, 0. Kemudian 3 itu binernya adalah 0, 0, 1, 1. Kemudian baru di N-kan di sini. Nah, ini ya. Pak, bagaimana mendapatkan 6 itu kok bisa menjadi 0, 1, 1, 0, kemudian 3 itu menjadi 0, 0, 1, 1. Nah, cara memudahkannya adalah di sini kita beri angka 1, kemudian 2, kelipatannya terus ya, kemudian 4, kemudian di sini 8. Nah, kemudian yang nilai 1 itu kita jumlahkan, adapun yang nilainya 0 kita abaikan. Ya, jadi yang nilainya 1 itu yaitu 4 dan 2. Nah, 4 ditambah 2 itu hasilnya adalah 6. Nah, yang 0 ini diabaikan ya. Sehingga 6 itu binernya adalah 0, 1, 1, 0. Begitu juga yang bawah, ini juga kita beri nilai 1, 2, 4, kemudian 8. Nah, 4 dan 8 ini kan 0. Di biner 0, maka diabaikan. Ya. Diabaikan, dicoret. Yang binernya 1 ini yang kita gunakan, yaitu 2 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 3. Nah, gitu ya. Oke, itu cara untuk nanti cara konversi desimal ke biner akan dibahas di mata kuliah komunikasi data lebih mendalam ya. Oke, baik. Kita di sini mempelajari tekniknya dulu dari operator bitwise ini. Nah, kemudian bitwise N ini bukan 6 dikali 3, bukan, tetapi 6-nya ini diubah menjadi biner, kemudian 3 diubah menjadi biner, baru nanti di N-kan ke bawah. Nah, gini ya, di N-kan ke bawah seperti ini. 0 N1 hasilnya adalah 0. Ini ya. 0 N1 berarti false dan true. Hasilnya adalah false ya, maka di sini 0. Kemudian 1 ini ya yang saya lingkari yang warna hijau. 1 N1 berarti true and true. Hasilnya adalah true. Maka di sini adalah nilainya 1 ya. Kemudian true and false. True and false hasilnya adalah false ya. Maka di sini hasilnya adalah 0. Kemudian false and false berarti ini ya. False and false itu hasilnya adalah false. Maka di sini adalah 0. Nah, maka 6 bitwise N3 itu hasilnya adalah 0, 0, 1, 0. Berapa nilai dari 0, 0, 1, 0 ini? Sama, kita konversi ke desimal. Caranya adalah memberi nilai 1, 2, 4,
8. Nah, yang bertepatan dengan biner 0 ini kita abaikan, kita coret. Ini juga kita coret. Kemudian kita fokus, kita gunakan pada yang binernya 1, yaitu nilainya adalah 2. Maka 0010 ini sama dengan 2. Nah, ya, sama seperti ini. Nah, gitu ya. Dan seterusnya, begitu juga dengan OR ya. 6 ini 0110, 3 ini 0011, nanti silakan menggunakan tabel kebenaran dari OR sebelah kanannya ini. Maka 6 bitwise OR 3 hasilnya adalah 7. Kenapa 7? Karena ini hasil dari OR-nya ini. 0 OR 1 adalah hasilnya 1. Kemudian 1 OR 1 hasilnya 1. 1 OR 0 hasilnya 1. 0 OR 0 hasilnya 0. Kemudian tinggal dijumlah. Seperti tadi caranya. Ini 1. Ini memiliki nilai 2. Yang bit ini memiliki nilai 4. Yang ini memiliki nilai 8. Yang biner 0 ini kita abaikan. Sehingga kita fokus pada yang biner 1, nilainya adalah 4 ditambah 2 ditambah 1 yang hasilnya adalah 7. Sehingga 6 bitwise OR 3 itu hasilnya 7. Nah, ya. Begitu juga dengan XOR, ini tabel kebenaran dari XOR yang sebelah kanan, ini silakan dioperasikan ke bawah. Kemudian hasilnya ini kita konversi. Konversinya kita seperti tadi 1, 2, 4, dan 8. Nah, 8 ini kita abaikan karena di pertepatan dengan biner 0, 2 juga kita abaikan sehingga kita fokus pada biner 1 yang nilainya adalah 4 ditambah 1 yang hasilnya adalah 5. Nah, ya. Oke, kemudian ini bitwise not. Ini caranya adalah bit untuk simbol negatif dan komplement. Ini dibalik ya. Not ini dibalik. Jadi kalau ada 6, angka 6 ini adalah binernya 011, maka bitwise not 6 ya. Ini bitwise not 6 dibalik, yang tadinya 0 jadi 1, yang 1 jadi 0, kemudian 1 jadi 0, 0 jadi 1. Nah, ini berapa nilainya? Ini nilainya adalah min 7. Nah, Pak, ini kok bisa min 7 hasilnya? Kok bukan 1, 2, 4, 8 gitu? Kok bukan 9? Bukan, karena ini adalah komplement 2. Ya. Nah, komplement 2 itu artinya ini yang dipakai ya. Sehingga di sini ada min 7, ini di sini kita lihat di tabelnya di sini ya. Nah, 1001 itu adalah min 7. Nah, karena komplement 2 ini berbeda dengan perhitungan biner yang kita gunakan pada sebelumnya. Nah, ini ya silakan digunakan untuk tabel dari komplement 2-nya, yaitu 1001 hasilnya adalah min 7. Ya. Oke, kemudian berikutnya operator bitwise yang left shift. Left shift ini menggeser binernya ke kiri. Contoh di sini ada 6. Kemudian binernya adalah 0110, maka bitwise left shift 6 itu digeser ke sebelah kiri, yang artinya yang 0 ini pindah ke sini ya. Kemudian ini pindah ke sini, ini pindah ke sebelahnya, kemudian ini pindah ke sebelahnya, sehingga menghasilkan nilai yang baru 1100. Nah, kalau yang ini masih menggunakan yang teknik konversi biner tadi ya. Ini 1 nilainya, kemudian ini 2, ini 4, ini 8. Yang nilainya 0 kita abaikan, kemudian kita fokus pada 8 ditambah 4 yang hasilnya adalah 12 ya, sesuai dengan ini. Nah,
Yang berikutnya adalah bitwise right shift. Ya, kalau ini digeser ke kanan ya. Ini nolnya digeser ke kanan, satunya digeser ke kanan, satu yang ini digeser ke kanan, yang paling kanan digeser ke belakang ya. Kemudian hasilnya adalah 0011. Berapa 0011 ini? Kita konversikan nih 1 2 4 8. Yang biner 0 kita abaikan sehingga hanya tinggal 2 ditambah 1 yang hasilnya adalah 3. Itu ya. Oke. Banyak operator dari bitwise, kita cobakan dari implementasi codingnya. Implementasi dari coding ini saya sudah membuat bitwise.cpp sehingga kita panggil saja cls dulu, kemudian bitwise.x kita panggil, hasilnya adalah seperti ini. Nah, oke, kita samakan pada pembahasan yang di ini ya, mulai dari bitwise ini ya. Nah, A, bitwise N, B, hasilnya adalah 2 sama ya. Kemudian berikutnya 6, bitwise N3, ini hasilnya 2. Kemudian bitwise OR, ini hasilnya 7. Ya, sudah saya 7. Kemudian berikutnya tadi hasilnya 5, yang XOR 5, sudah benar ya. 5. Kemudian yang not A, ini hasilnya tadi min 7 ya. Kemudian yang digeser nilainya tadi A digeser bitnya 1, geser ke kiri 1, maka hasilnya menjadi 12 tadi ya. Kemudian yang A digeser 1 ke kanan, nilainya adalah 3. Nah, ini contoh dari implementasi codingnya ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan, itu yang bitwise tadi ada cukup banyak yang menggunakan operasi bilangan binernya ya. Kemudian yang jenis operator yang ketiga adalah ternary. Saya ingatkan lagi tadi jenis operator itu garis besarnya ada 3. Yang pertama adalah operator unary, kemudian yang kedua adalah operator binary. Operator binary ini banyak subnya, banyak pecahannya. Kemudian yang ketiga adalah operator ternary yang terakhir ini ya. Operator ternary itu menghubungkan 3 buah nilai ya. Nah, kalau dicontohkan implementasinya seperti ini ya. Kamu suka aku, kemudian tanda tanya. Nah, tanda tanya ini disebut dengan operator ternary. Jika jawabannya iya atau true, maka akan menjalankan yang statement pertama. Jika jawabannya tidak atau pernyataan ini adalah salah, maka akan menjalankan pernyataan yang kedua. Yang mana statement true dan statement false itu dipisah dengan titik 2. Nah, contoh dari codingnya adalah seperti ini. Ya. Kita membuat variabel A yang kita beri nilai 4. Kemudian kita panggil nilai A-nya ini ditampilkan. Kemudian kita ternarikan menggunakan operator ternary. Ini contohnya ya. Nah, A ini yang nilainya 4, apakah lebih besar dari 1? Jawabnya adalah true. Nah, kalau karena true, dia berarti menjalankan statement yang pertama. Maka akan tampil tulisan, maka variabel hasil ini ya, variabel hasil yang tipenya adalah string, ini diisi dengan karakter benar. Tulisan benar ini akan mengisi ke variabel hasil. Yang mana variabel hasil ini nanti kita panggil di cout bawahnya ya. Nah, kalau seandainya kita isi A ini adalah 0 contohnya ya. Apakah 0 lebih besar dari 1? Jawabnya false, maka statement karakter salah inilah yang dimasukkan ke variabel hasil. Bagaimana implementasi codingnya seperti ini, kita coba hasilnya.
Hasilnya adalah, ini saya membuat coding ternary.cpp, ini coding yang sudah kita bahas di PPT tadi. Coba kita compile sekarang ya, kita compile, saya CLS dulu, kemudian sudah saya compile, kita langsung panggil saja ternary.x ya. Nilai A adalah 4, apakah 4 itu lebih besar dari 1? Jawabnya adalah benar. Ya. Nah, di sini ya. Ini kita out-kan tadi. A lebih besar dari 1 adalah hasil. Nah, hasil ini dinamis ya, tergantung dari operator ternary-nya apakah benar atau salah. Contoh lagi, seandainya kita beri nilai A itu adalah 0 tadi ya. Jangan lupa kita simpan, kemudian kita compile dulu. G++, kemudian ternary.cpp min O, kita harapkan outputnya menjadi ternary.x. Kita compile, kemudian kita panggil ternary-nya .x ya. Nah, di sini akan muncul bahwa nilai A sama dengan 0, apakah 0 lebih besar dari 1? Maka jawabnya adalah salah. Nah, itulah fungsi dari operator ternary. Ya. Oke, maka dengan berakhirnya pembahasan operator ternary, selesai juga pembahasan pada minggu kali ini. Kita sudah membahas tuntas tentang 3 jenis operator ya, yaitu operator unary, binary, dan ternary. Oke, baik, saya kira demikian. Saya buka sesi tanya